Jumpa lagi di Sudut Pandang. Pandana Baban bongkar catatan krusial PDIP. Terkait peluang Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, politikus senior PDIP Pandana Baban membocorkan saat ini partainya memiliki satu catatan terkait Sandiaga yang kemudian menjadi pertimbangan elit PDI Perjuangan, yakni terkait masa lalu ketika Sandiaga jadi wakilnya Anies waktu Gubernur DKI Jakarta, di mana mereka mentolerir juga politik identitas. Selain itu juga saat mendampingi Prabowo di Capres 2019. Pandana Baban juga mengatakan peluang atau nasib Sandiaga sendiri menjadi cawapres tergantung bagaimana Menparekraf itu bersikap ke depan. Ganjar batal hadir di UI. Visip UI mengundang 3 bakal capres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk mengisi kuliah kebangsaan. Anies sudah lebih dulu. Kemarin giliran Ganjar. Namun bakal calon presiden dari PDIP ini batal menghadiri kegiatan kuliah kebangsaan di Visip Universitas Indonesia pada Senin kemarin. Mengenai hal ini, Visip UI menjelaskan mereka akan melakukan penjadwalan ulang kehadiran Ganjar lantaran ia berhalangan hadir. Namun, Visip UI masih belum bisa memastikan kapan acara itu akan digelar. PDIP minta KPI tak ikut-ikutan berpolitik. Menyikapi sikap KPI terhadap kemunculan Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di salah satu televisi swasta, Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PDIP Junimart Girsang meminta Komisi Penyiaran Indonesia ini tidak ikutan berpolitik jelang Pilpres 2024. Lebih lanjut, Junimart menganggap kemunculan Ganjar dalam tayangan azan sebatas gambaran bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia beragama Islam. Dalam penjelasan Junimart, Ganjar dalam tayangan azan bukan sebagai bakal calon presiden, terlebih pun belum didaftarkan ke KPU. Bujuk rayu Gerindra ke Demokrat. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habibur Rahman menegaskan kesetaraan menjadi faktor terpenting dalam berkoalisi untuk pemilihan presiden 2024 nanti. Oleh karena itulah, jika Partai Demokrat pada akhirnya memilih mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden, dia pun memastikan bahwa Demokrat tidak hanya menjadi sekedar pelengkap. Habibur Rahman pun lantas menjelaskan pengalaman yang lalu tidak ada partai anggota koalisi dipinggirkan selama mereka bekerja sama dengan Ketua Umum Gerindra ini. Pengalaman itu pula yang juga disampaikan oleh Gerindra ke politikus senior Demokrat seperti Andi Arief dan Hinca Panjaitan. Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun juga optimis bahwasanya Partai Demokrat itu akan mendukung Prabowo maju sebagai calon presiden untuk Pilpres mendatang. Yeni Wahid tak setujui AHY dan Erick Thohir. Dalam acara Q&A Metro TV pada Minggu 10 September, Yeni Wahid kembali mengungkit konflik internal antara Gus Dur dan Caimin pada 2008 silam. Sebagai anak, Yeni mengaku belum bisa melupakan momen pahit saat posisi Gus Dur di kudeta Caimin. Namun sebagai saudara, ia sudah memaafkan Caimin. Sekali lagi, Yeni menegaskan bahwa mengenai prinsip politik ia berbeda, ia tidak goyah. Di kesempatan ini, ia lantas diminta memilih antara Caimin, Erick Thohir, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Meski sempat berkonflik, Yeni menempatkan Caimin di posisi pertama, kemudian disusul oleh Erick Thohir, kemudian AHY. Alasannya adalah sebagai saudara, Yeni mengaku memiliki rasa sayang kepada Caimin. Pengganti tokoh NU Prabowo usai ditinggal PKB. Peneliti BRIN Prof. Siti Zuhro menilai Prabowo kehilangan basis NU usai PKB dan Muhaimin Iskandar hengkang. Karenanya, yang perlu dilakukan Prabowo adalah mencari pengganti dari tokoh-tokoh yang basisnya sama. Ia merasa deklarasi Anies Muhaimin memang akan mengakselerasi poros-poros lain segera mencari pasangan untuk Pilpres mendatang. Terutama Prabowo yang kehilangan basis pemilih yang cukup besar seperti Jawa Timur. Dalam hal ini, Zuhro juga melihat tokoh-tokoh NU kembali dibutuhkan karena memang memiliki ceruk pemilih yang sangat besar seperti di Jatim dan Jateng. Sementara itu, Golkar dan PAN juga memang masih memegang komitmen untuk mendukung Prabowo. Namun Zuhro mengatakan, Golkar dan PAN sama-sama diamanahkan agar kader mereka bisa diakomodasi di Pilpres 2024. Gus di Jawa Timur istiqomah pilih Prabowo. Dukungan penuh diberikan para pengasuh pondok pesantren atau akrab disapa Gus se-Jawa Timur atau Jatim kepada calon presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres mendatang. Para Gus memberikan dukungan lantaran Prabowo dinilai sebagai pemimpin yang fokus bekerja untuk rakyat.
Dalam kesempatan ini pengasuh Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadho, Jawa Timur, Kiai Haji Fathul Bari mengatakan, sosok Prabowo cocok untuk memimpin Indonesia ke depan. Ia kemudian menjelaskan bila mana karakteristik kepemimpinan Prabowo sangat disenangi oleh kalangan masyarakat. Sebab Prabowo begitu konsisten menghadirkan kepemimpinan yang sangat mengedepankan kemaslahatan umat Islam tanah air. Prabowo menjadi pilihan utama khususnya bagi para Kiai Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur. Golkar mulai berdiri dua kaki. Partai Golkar memastikan tetap mendukung Prabowo Subianto sebagai baca pres pada Pilpres 2024. Pernyataan ini disampaikan ketika Ridwan Kamil diisukan menjadi salah satu kandidat bacawa pres Ganjar Pranowo. Sementara itu, Ketua DPD Golkar Jawa Timur Muhammad M. Sarmuji menyatakan bahwa Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebelumnya sudah dimandatkan, yakni oleh Rapimnas untuk memimpin koalisi, negosiasi dan kemana arah koalisi, dan Erlangga Hartarto sudah memilih koalisi bersama Prabowo Subianto. Sementara itu diketahui memang saat ini tengah muncul kabar bahwasannya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga kader Golkar, Ridwan Kamil, menjadi salah satu kandidat bacawa pres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kabar ini semakin kuat setelah Kang Emil, sapaan akrabnya, dikabarkan telah bertemu langsung dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri beberapa waktu yang lalu. Politisi Nasdem usul Capres-Cawapres diperiksa KPK. Anggota Komisi Hukum DPR sekaligus politikus Partai Nasdem Ahmad Syahroni memberikan usul agar seluruh bakal calon presiden atau capres dan wakil presiden atau cawapres yang pada akan bertarung di Pilpres 2024 diperiksa KPK. Menurut Syahroni, pemeriksaan tersebut menjadi penting untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju benar-benar bersih dari kasus korupsi. Di sisi lain, usulan tersebut tak mendapatkan respon yang baik. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, usulan Syahroni sangat berbahaya, sebab menurutnya usulan itu bisa melindungi kandidat yang betul-betul melakukan korupsi namun belum terbukti. Ia menambahkan, usulan Syahroni terkandung niat baik, tetapi aneh lantaran tak sesuai dengan prosedur yang termuat dalam Hukum Acara Pidana KUHP. Kunjungan pertama Anies ke markas PKB. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan melakukan kunjungan perdana ke kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Datang pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dengan menaiki Toyota Zenix hitam. Anies disambut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Belum ada yang disampaikan keduanya kepada awak media, namun pertemuan itu disebutkan membahas agenda pemenangan. Kunjungan ke markas PKB ini merupakan yang pertama bagi Anies sejak dideklarasikan bersama Caimin sebagai bakal capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan pada Sabtu 2 September di Surabaya, Jawa Timur. Anies Caimin datangi markas PKS. Bakal Capres Anies Baswedan dan bakal Cawapres yang juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin berkunjung ke kantor DPP PKS hari ini. Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengatakan pertemuan itu membahas beberapa hal. Lukmanul mengatakan Nasdem dan PKB secara resmi mengajak PKS mengusung duet Anies dengan Caimin. Dia yakini koalisi pendukung Anies Caimin akan semakin besar. Dia pun berharap pertemuan ini memunculkan titik temu untuk koalisi bersama PKS.